Sebuah kapal yang bertahan selama berbulan-bulan di tengah laut tentunya memerlukan perlengkapan atau peralatan khusus untuk meminimalisir terjadinya keadaan bahaya. Alat yang digunakan tentunya sebisa mungkin efektif dan efisien. Dalam hal ini kapal ikan Taiwan contohnya menggunakan alat yang tergolong sederhana namun sangat bermanfaat. Alat ini mampu menghambat hanyutnya kapal oleh arus ketika melakukan proses pemancingan di tengah samudra. Adapun alat yang digunakan adalah jangkar parasut. Seperti apakah cara penerapan jangkar parasut di kapal? Mari kita simak videonya. Jangan lupa subscribe, loncengnya dimulai nih. Jangkar parasut layaknya parasut yang digunakan terjun dari ketinggian untuk memperlambat proses jatuh orang atau benda ke darat sehingga bisa mendarat dengan aman. Namun bedanya jangkar parasut ini digunakan di dalam air untuk membantu menstabilitaskan kapal saat berada di laut, terutama saat cuaca buruk. Jangkar parasut bekerja dengan cara menciptakan hambatan yang besar di dalam air hingga dapat memperlambat laju kapal dan mengurangi guncangan akibat ombak. Nah, di kapal ikan Taiwan khususnya jenis kapal cumi ini menggunakan jangkar parasut bukan hanya saat kapal berhadapan dengan cuaca buruk saja, namun saat cuaca tenang juga. Kapal cumi ini menggunakan jangkar parasut untuk mempertahankan posisi kapal agar tetap di posisi gerombolan cumi atau perairan yang memang di dalamnya terdapat gerombolan cumi. Selain itu, jangkar parasut ini juga dapat menghemat bahan bakar. Jadi ketika parasut sudah diturunkan ke air dan beroperasi dengan baik, sudah dapat dipastikan bahwa mesin kapal tidak perlu untuk dinyalakan karena kapal sudah berada di posisi layaknya kapal berlabuh. Wah, mantap kan? Adapun perlengkapan dari jangkar parasut ini bisa beroperasi atau berguna sesuai dengan keinginan, yaitu pertama adalah kanopi parasut. Tentunya merupakan bagian utama yang berbentuk parasut untuk memberi hambatan menahan kapal dari laju terbawa arus. Parasut ini biasanya terbuat dari kain yang kuat dan tahan air seperti nilon dan polister. Kemudian tali. Tali tentunya ada banyak jenis tali yang digunakan, dari yang seukuran telunjuk sampai yang sepaha. Itu semua berfungsi untuk memberikan keseimbangan dan tekanan atau tarikan dari parasutnya sehingga kapal tetap seimbang walau berada di tengah hantaman ombak. Kemudian ada bola pelampung. Selain memastikan parasut agar tetap terapung, pelampung juga berfungsi sebagai penanda posisi parasut untuk memastikan jarak parasut dengan kapal tetap aman. Lalu seperti apa cara pengaplikasian jangkar parasut ini? Dan di sini kita bisa melihat kesibukan para ABK atau anak buah kapal yang sedang melakukan persiapan untuk mengoperasikan jangkar parasut atau menurunkan jangkar parasut. Tapi ini jangkar parasutnya udah diturunkan ya, jadi mau dinaikkan. Dikarenakan kapal akan pindah lokasi pemancingan, maka jangkar parasut terlebih dahulu ditarik. Jika kemudian nanti kapten sudah menemukan lokasi tempat pemancingan yang sesuai dengan keinginannya, maka jangkar parasut ini akan kembali diturunkan atau dibuang ke air. Nah, ini kita bisa lihat di sana parasutnya sudah kelihatan ya. Ini kain parasutnya panjang lah pokoknya. Ada 10 meteran dan di sana kita bisa lihat ABK sedang di kiri kapal. Ini tali kecil-kecil ini ya. Sering dikenal dengan tali palacu namanya. Tali seukuran telunjuk dan di sebelah kanan ini ada kain parasut yang berukuran cukup besar ya. Nah, ini kita akan melihat proses penataan parasutnya.
Jadi parasut ini akan ditata atau ditumpuk secara bertahap. Nah, bagian lapisan pertama itu parasut yang paling depan otomatis ya. Ini akan ditarik menggunakan tali. Di sana disiapkan tali hitam untuk menarik menggunakan tenaga hidrolik. Dan di bagian kanan kapal kita bisa lihat ada pergerakan parasut mulai ditumpuk atau disusun secara bertahap seperti ini. Ini tentunya memerlukan kehati-hatian dalam pekerjaan ini. Jangan sampai tangan atau kaki masuk ke dalam tali atau parasut ketika sedang ditumpuk. Pelan namun pasti bertahap kerjaan ini dikerjakan dengan bersama-sama. Tentunya di sini kita bisa lihat banyak orang, dan di bagian kiri kapal juga sudah ada mulai pergerakan untuk menyusun tali palacu atau tali kecil-kecil ini ya. Jadi tali kecil-kecil inilah yang langsung terhubung ke parasutnya. Ini yang membuat parasut nantinya di dalam air mudah untuk mengembang atau menyesuaikan sesuai dengan keadaan air di bawah atau keadaan ombak. Nah, ini tali kecil atau tali palacunya disusun secara rapi agar nanti ketika parasut atau tali-tali ini dijatuhkan itu membuat pola atau bentuk yang secara otomatis dengan berurutan dan tidak membuat tali menjadi kusut atau semrawut ya. Dan dari anjungan kapten kapal pun terus melakukan penyesuaian arus yang ada di layar monitor ya. Jadi kapal disesuaikan dengan arusnya agar supaya nanti ketika parasut diturunkan ke air itu bisa mengembang dengan baik dan sempurna, sehingga kapal tidak terlalu terpengaruh atau menimbulkan goyangan yang begitu besar, dan kapal pun tetap dalam posisi yang diinginkan, yaitu posisi tempat pemancingan. Segala persiapan untuk menurunkan jangkar parasut sudah disiapkan, tali-tali sudah disusun rapi, tinggal diceburkan ke laut. Ini kapten sedang mencari lokasi pemancingan yang tepat. Jadi nanti ketika kapten sudah menemukan lokasi yang tepat untuk mancing, jadi ini parasut akan diturunkan. Para ABK pun bersiap-siap atau standby menunggu lokasi yang diputuskan oleh kapten.
Sampai di sini untuk video kali ini, semoga memberikan pengetahuan baru untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.